Inilah persembahan kasih dari setiap rumah doa anak raja. Yuk, kita langsung masuk firman Tuhan yuk. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami Tuhan kembali live Tuhan untuk berjumpa dengan setiap anak-anak rohani, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, bahkan teman-teman kami untuk bersama-sama mengikuti live rumah doa anak raja. Terima kasih Bapak di surga, biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di setiap hati dan menjadi dupa yang harum di hati Bapak surga. Juga urapi setiap kami untuk celing menerima firman Tuhan, sehingga firman itu yang mendewasakan kami, firman yang membawa dupa dan api kemuliaan bagi kehidupan kami yang berkenan di dalam nama Yesus. Amin. Kita langsung yuk masuk dengan tema yang spesial. Walaupun tadi puji Tuhan ya disegarkan dengan puji-pujian dan tari-tarian ya. Tapi 2 menit tariannya ya. Haleluya ya. Soalnya kalau 5 menit kelamaan ya. Kita masuk dengan tema yang spesial. Tema kita yaitu benahi dulu pengharapanmu. Nah ini yang dibutuhkan ya, kita dibenahi dulu pengharapan kita hari-hari ini. Supaya kita juga belajar untuk terus tidak semua memakai harapan kita dengan segala hal. Jadi kita bisa memakai pengharapan kita itu dengan bijaksana ya saudara ya. Maka kita masuk di dalam ayat yang spesial ya. Silakan Nana. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan 9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Amin. Firman ini saudara mengajari kita bagaimana sih supaya Anda dan saya memiliki pengharapan yang sempurna di hidup ini saudara ya, sehingga kita bisa mengerti dan memahami dan kita bisa mempergunakan yang namanya pengharapan itu dengan sangat bijaksana. Tentunya kita harus banyak belajar dari ya saudara ya, bagaimana melewati kehidupan kita harus dikuasai dulu dengan banyak tantangan-tantangan ya. Maka caranya lewati beberapa yang Tuhan izinkan. Mungkin kita putus asa, mungkin kita mengalami hal-hal yang membuat kita lelah, mungkin juga kita mengalami mungkin hal-hal yang membuat kita down. Dan sekali lagi mungkin juga ada hari-hari mengalami hal-hal yang mungkin Tuhan kok rasanya aku tidak menemukan jalan. Tetapi bangkitlah. Saya mau menyampaikan ayo kita bangkit saudara ya. Dengan terus yang namanya itu kata percaya. Maka disitulah Anda dan saya merenovasi iman Anda dan saya merenovasi, ayo kita merenovasi iman kita untuk tetap percaya walaupun tidak kelihatan. Kenapa saudara? Mungkin iman kita ya saat-saat ini ditunda sama Tuhan. Mungkin ya kita juga mengalami banyak kegagalan, mungkin rasa sakit yang teramat sangat. Justru saya mau menyampaikan di saat kita sedang mengalami kekalahan, disitulah dimampukan untuk bertahan. Amin. Di dalam bertahan ini yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka disitulah setiap pikiran-pikiran Kristus itu akan keluar ya, atau yang dikatakan karakter Kristus itu akan muncul di dalam kehidupan Anda dan saya. Di dalam keadaan apa? Mungkin kita diizinkan mengalami kekalahan, dimampukan untuk bertahan karena kita memiliki rasa percaya kepada Kristus ya. Rasa percaya inilah yang membuat kita saudara otomatis kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi pribadi yang mau bertahan. Disitulah dengan sekuat tenaga kita percaya. Ini melatih iman saudara. Jadi walaupun kita tidak melihat pintu, tidak melihat jalan terbuka, tidak melihat pertolongan, tetapi Anda dan saya mau bertahan untuk tetap percaya. Percayakah Anda? Di situ kekalahan-kekalahan itu akan ada banyak sekali hal-hal yang kita temui. Disitulah akan kita banyak menemukan kekuatan daripada Kristus itu akan terjadi. Maka pikiran Kristus itu akan datang dalam pikiran kita. Hati Kristus itu juga akan diimpartasikan di hati kita.
karakter Kristus itu otomatis muncul satu persatu, saudara. Ketika Anda dan saya bertahan di dalam tekanan, bertahan di dalam mungkin katakan kekalahan, bertahan di dalam mungkin yang dikatakan kegagalan, bertahan mungkin di dalam keadaan yang tertunda. Justru di situ Anda dan saya akan banyak belajar, saudara ya. Justru kenapa kita akan bertahan dan pembelajaran itu di dalam Tuhan menjadi sempurna ketika kita melatih terus dengan yang namanya apa, saudara? Berserah penuh, ya. Jadi sekalipun mungkin hari-hari ini kita merasa tidak ada jalan, padahal Tuhan cuma menanti hati kita ini terus bangkit dan kita terus tetap mau percaya dengan Tuhan, sehingga hikmat manusia kita itu berpindah bahkan disingkirkan. Hikmat Tuhan itu akan datang, saudara. Hikmat Tuhan itu akan mengalir dalam pribadi Anda dan saya. Kenapa, saudara? Saya mau menyampaikan satu kesaksian seorang gadis yang saya layani. Di saat pada saat itu hidup di desa, ya saudara. Dan saat itu papanya sudah meninggal SMP, dan dia bertahan dengan ibunya yang mungkin dikatakan pada saat itu sedang stroke, ya, tapi stroke bisa berjalan, ya, karena ibunya stroke itu dari SD kelas 2 dan dia dibesarkan oleh papanya dan ibunya stroke itu sampai SMP. Dan ketika bapaknya meninggal dan dia dari SMP harus bangkit dan harus berjuang, dia harus bertahan, ya, dengan segala hal yang membuat dia boleh dikatakan ya kurang dari segalanya dari sahabat-sahabatnya. Dia kalah dari sahabat-sahabatnya. Teman-temannya bisa naik mobil, dia harus jalan kaki. Teman-temannya mungkin bisa mendapatkan segala sesuatu. Dia harus berjuang dengan usia muda, dia harus berjuang dengan dirinya untuk bisa mencukupi, membantu keadaan orang tuanya. Jadi gadis ini, saudara, sekalipun dia tidak mengerti bagaimana kehidupan yang sesungguhnya, karena dia tahu di dalam kehidupan yang sangat minim dan sederhana, dia hidup dengan orang tua dan dengan saudara-saudaranya, dan di dalam rumah itu penuh dengan banyak tekanan, saudara. Ya, jadi akhirnya orang tua kadang-kadang ribut sama koko saudara cecenya, dan mereka baku ribut. Dia tidak menemukan bagaimana yang terbaik, teladan apa yang harus dikerjakan. Dan akhirnya dia suka bermain di rumah salah satu sahabatnya. Ya, saudara ya. Ketika dia suka bermain di satu teman sahabatnya ini, dan dia melihat contoh-contoh orang tua di sana, contoh-contoh dari saudara pada saudaranya punya teman, ya. Jadi dia melihat dan singkat cerita ketika dia akhirnya dia juga harus pindah di satu kota besar, ya, karena Tuhan izinkan keluarga ini mengalami keadaan yang terpuruk. Dan saat itu kalau nggak salah terbakar, ya, rumahnya hancur dan habis, mereka tidak memiliki apa-apa. Nah, seorang gadis ini dia harus berjuang, bagaimana dia harus berjalan, dia harus mendampingi ibunya yang stroke dalam keadaan yang sudah tidak punya apa-apa, tidak punya uang dan sebagainya. Disitulah dia selalu mendengar bahwa ibunya seorang Katolik, dan ibunya selalu berkata, percaya oh Tuhan, percaya oh Tuhan, percaya oh Tuhan, ya. Karena mamanya orang yang taat, Katolik, suka berdoa, ya, suka berdoa Salam Maria, Bunda Maria, karena mamanya saat itu Katolik yang taat. Dan dia mengajarkan kepada anaknya dan berkata bahwa percaya Tuhan itu luar biasa. Jadi dengan pengetahuan yang minim, anak ini akhirnya pindah di satu kota dengan ibunya, dan anak ini tamat SMA, dan dia SMA di desa, dan di kota Surabaya itulah dia juga memulai hidup. Dia bingung, dan pada saat itu mereka nunut kepada saudara, ya, dari mamanya. Dan ketika tinggal di situ dia menemukan juga keadaan yang tidak nyaman. Nah, dari situlah saudara, suatu hari dia bertemu dengan banyak temannya. Dia bertemu dengan banyak temannya. Maka disitulah saudara, dia diajak untuk ikuti ibadah bersama-sama sahabatnya. Di dalam ibadah-ibadah itulah dia boleh melihat bahwa perkataan-perkataan sahabatnya itu masuk di dalam hidupnya. Ya saudara ya, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, saudara, ayat 9, itu luar biasa ya saudara ya. 2 Korintus 4 ayat 9 tadi, kami dianiaya namun
tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Disitulah dia belajar mempertaruhkan imannya di dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, di dalam keadaan yang tidak bisa berharap, dalam keadaan yang tidak mengerti bagaimana itu masa depan. Tetapi dia ikut, dia ibadah. Karena dia mulai mengikuti sahabat-sahabatnya, dia mulai mendengar firman dan dia mendengarkan kesaksian. Tiba-tiba satu hari dia bangkit, saudara. Dia boleh mengampuni semua keadaan yang membuat dia lelah dan letih. Dan yang sebelumnya dia juga marah kepada Tuhan. Dan saudara, untuk menguatkan yang namanya memiliki iman yang bijaksana, pengharapan yang bijaksana, maka lewati proses kehidupan itu dengan menguatkan iman, bertahan dengan apa saudara, kapasitas iman yang tidak terbatas. Jadi walaupun saudara orang itu mungkin umurnya masih muda, tapi bisa saja dia memiliki kapasitas imannya itu lebih dari seorang yang tua. Kenapa? Karena dia mau menerima di dalam kekurangan hidupnya, dia mau mengalami segala kekalahannya. Disitulah dimampukan dia untuk bertahan. Kenapa bertahan? Seorang gadis ini dia memikirkan bahwa dia kasihan ibunya yang stroke. Ya apa-apa dia harus kuat dalam menjalani. Dia melewati semuanya sehingga tanpa sadar dia menjadi wanita yang tegar, dia menjadi wanita yang kuat, dan dia tidak pernah bisa menangis karena dia melihat begitu banyak tangisan orang tuanya. Ya saudara ya, di situ dikerjakan apapun dia kerja ya. Bahkan dia jaga toko ya. Bahkan dia kerja di pinggir jalan mungkin sebagai tukang martabak ya. Jadi dia lewati semuanya ya. Dia buang gengsinya. Jadi disitulah imannya akan muncul. Jadi pengalaman berjalan bersama Kristus itu kesempatan Anda dan saya sedang menyelaraskan semua apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu dikosongkan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi untuk memiliki pengharapan yang bijaksana itu kuatlah di dalam bertahan, menemukan cara-cara Tuhan sehingga imanmu itu akan terus kuat. Iman itu terus akan menjadi satu karakter yang ilahi. Iman itu menjadi tangguh. Pengajaran iman itu mengubah cara pandang gadis ini sehingga gadis ini saudara, dia kuat dan dia bisa menjadi spesial bagi mamanya, bahkan dia menjadi spesial bagi orang di sekitarnya. Suatu hari dia bekerja di kantor dan walaupun dia tamatan SMA, dan ketika saat itu dengan cara-cara yang ajaib seorang teman mengasihi dia, dan oleh imannya sahabatnya ini memasukin dia di kantor omnya. Jadi dia boleh bekerja dengan gaji yang luar biasa dan dia boleh menghidupi keluarganya. Puji nama Tuhan saudara. Dan ketika saya melihat dan saya mendengar gadis ini, saya berkata kamu luar biasa. Ya, ayo berjuang terus ya. Walaupun gadis masih kecil, tapi dia bisa menghidupi saudara-saudaranya, dia menghidupi mamanya, bahkan dia bisa menghidupi semua ponan-ponaannya. Mari saudara, belajarlah. Disitulah dia bangkit. Hari-hari ini bijaksana memiliki pengharapan. Jadi tidak semua dia bawa doa, tidak semua juga dia ingin memiliki, tidak semua juga dia ingin terus ya minta sama Tuhan aku memiliki A dan B, karena dia tahu kapasitas hidupnya. Dia belajar dari iman yang dia miliki. Iman itu ada dua. Kalau salah mengelola pengharapan, iman itu akan menghancurkan. Haleluya. Kalau kita bijaksana mengelola pengharapan, iman itu akan menjadi sebuah keajaiban yang menyatakan pengharapanmu akan digenapi. Amin saudara. Jadi hari ini saudara, untuk memiliki pengharapan yang bijaksana, belajarlah seperti gadis ini saudara. Dia berjuang bertahan di dalam kekurangan, kekalahan hidup. Disitulah otoritas Tuhan mulai diberikan. Disitulah karakter Tuhan. Mulailah Tuhan pengajaran, mulailah firman menghidupkan dia. Dan hari ini saudara, dia akan sudah menjadi gadis yang hebat. Dan dia juga sudah luar biasa, dan dia menjadi terang bagi semua keluarganya. Inilah firman Tuhan ya saudara ya. Kita belajarlah, taruh tangan di dada. Bapa di surga, biarlah setiap kami boleh belajar seperti seorang gadis kecil ini, ketika dia mau Tuhan mengelola pengharapannya dengan bijaksana, maka bertahanlah dengan iman yang ada di dalam hidupmu, dengan terus memiliki rasa cukup yang ada di sekitar kehidupanmu. Urapi Tuhan setiap kami bangkit, sehingga kami tidak down dengan apapun pergumulan kami, tidak lelah dengan keadaan kami, tidak bingung dengan keadaan kami, sehingga kami menjadi lemah. Biarlah kami boleh kuat, kami mau bangkit, kami mau mengalami kemenangan. Katakan amin. Puji nama Tuhan.
Haleluya ya, Andreas Purwanto, halo, keren banget Bu Lili. Ya, terima kasih Andreas ya. Kami juga melepaskan berkat. Tetap kuat dan tetap percaya, karena saat ini aku ada di kamarmu, selalu menemanimu. Dan hari-hari ini kamu selalu menangis bersama denganku. Kamu selalu merasakan cintaku dan hadiratku. Pelihara terus imanmu anakku, sehingga engkau juga akan memiliki pengharapan yang bijak di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan melihat perkenanan itu akan digenapi dalam hidupmu. Amin ya. Puji nama Tuhan. Kami juga mau melepaskan berkat untuk Natali Nana. Anakku, jadilah dirimu seperti gadis tadi, persis. Namun tidak ada yang berbeda. Kalaupun cuman waktu memulainya agak terlambat, tidak ada yang dikhawatirkan. Lebih baik terlambat memulai daripada terus masuk dalam kebimbangan. Maka engkau juga akan diimpartasikan sesuatu yang besar itu terjadi di dalam kehidupanmu. Tidak perlu cepat, tidak perlu cepat-cepat, tidak perlu terburu-buru. Segala sesuatu ada waktu dan masanya. Ada urapan di kepalamu, terima dengan iman, katakan amin ya. Puji nama Tuhan. BH Indra, Salam Celili dan tim rumah doa, inilah yang kita tunggu-tunggu. Selamat melayani Tuhan. Cie sayangku ya. Kami juga melepaskan berkat, tetap buat dan semangat anakku, karena kasih dan kemurahanku terus mengikutimu. Bahkan kasih dan kemurahanku ada di ujung lidahmu. Apapun yang kau doakan, apapun yang kamu minta, aku mendengarkan. Asalkan hatimu tekat, akan hatimu tegar, akan hatimu kuat, dan hatimu tidak bimbang, maka engkau juga akan melihat impartasi kekuatan iman itu akan kamu miliki. Beberapa pengharapanmu untuk anak-anakmu sedang aku dengar. Terima, katakan amin. Puji nama Tuhan ya. Shalom. Ya, Liliana Dewi, kami juga melepaskan berkat. Tetap kuat anakku. Masa-masa inilah perjuanganmu untuk bisa memiliki pengharapan yang bijaksana. Oleh karena itu jangan kendor kerajinanmu, jangan lelah dengan kerikil-kerikil kecil, jangan lelah dengan tantangan-tantangan kecil. Itu biasa saja. Justru itu membentuk kamu melihat, mengalami, merasakan pertumbuhan iman yang dahsyat. Itu akan kamu terima dan semuanya menjadi kenyataan. Amin ya. Juga Liong ya, shalom Bu Lili, shalom. Kami juga melepaskan kemurahan-kemurahan-Mu melimpah Tuhan dalam hamba-Mu saat ini. Semangat dalam melewati kehidupan, takaran kehidupan. Jangan lelah anakku. Beberapa pokok doa yang sedang kamu doakan dari dulu hingga sekarang, pasti apa yang dikatakan Roma 8 ayat 28, aku turut bekerja bagi orang yang mengasihiku, dan semuanya percayalah mendatangkan kebaikan. Kami melepaskan berkat kemurahan, katakan amin. Ratna Arwadani bergabung, shalom ya. Puji nama Tuhan ya. Ini sudah 2 kali kayaknya ya, Ratna ya. Kami juga melepaskan berkat. Tetaplah bersukacita, tetaplah kuat dalam berdoa anakku, dalam bersujud. Teruslah berlutut berdoa. Aku membutuhkan saat ini adalah imanmu, kekuatan imanmu, yaitu ketenangan dalam kehidupanmu. Maka disitulah aku akan terus bekerja dan beracara bagimu. Perkuat imanmu, perkuat lututmu untuk terus berdoa. Maka kuasaku saat ini tidak jauh, semakin mendekati kamu. Katakan amin. Ulisoe, salam boleh dan tim rumah doa, shalom ya. Kami juga mengurapi Tuhan, Engkau tahu anakmu saat ini. Semangat ya, hari demi hari, bulan demi bulan, teruslah berdoa. Maka kuasa berdoa itu akan menjadi dahsyat. Kebenaran ilahi dalam kehidupanmu akan menjawab banyak ya, hal-hal ilahi, sehingga kuasa di dalam berdoa itu akan kamu terima banyak penggenapan akhir tahun. Katakan amin.
Shalom, Fonis, Stanu, Pastor Lili, Nana Yoel, dan tim. Wow, luar biasa PS Lili. Semangat, kami siap terima pengajaran. Tepuk tangan ya. Kami juga melepaskan berkat. Terus anakku, kamu adalah wanita yang kukasihi. Kamu wanita yang sangat aku cintai. Kamu adalah seorang yang sangat sederhana. Dan aku suka semua yang ada di dalam dirimu. Kamu menjadi teladan bagi orang-orang sekitarmu. Terus kuat dan jaga hatimu. Terus biarkan hatimu terus bersinar. Dan biar hatimu membawa api dimanapun kamu berada. Kami mengimpartasikan. Percaya, katakan amin ya. Mochilia Via. Halo, shalom ya. Ini kemarin juga sudah didoakan ya. Puji Tuhan, tetap semangat. Apa yang didoakan minggu kemarin didengar dan dikerjakan sayangku. Aku sedang memonitor kamu dan aku sedang memberikan telinga bagi kamu. Ayo bekerja di dalam rohani, kerjakan ya. Aku menyertai kamu. Nano G39 ya. Shalom, amin, puji Tuhan. Kami juga mengurapi Tuhan, Nano. Kami percaya segala apapun kerikil, segala apapun pergumulan, segala apapun yang menjadi pokok doanya, Engkau sendiri menyertai, Engkau sendiri yang memberikan telinga, Engkau sendiri yang mendampingi Nano. Terima optimis, katakan amin, puji nama Tuhan ya. Di sini juga luar biasa ya. Ratna Adwani tadi mengatakan selamat melayani Raja Kemuliaan. Wow, ya. Ya, sini luar biasa. Agus Sabandia. Shalom, bergabung juga ya. Ini double blessing property ya. Shalom PS dan tim rumah doa Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Katanya mau kesaksian ya. Apa ya kesaksiannya ya? Iya, tolong dong angin, saya agak masuk angin. Baik, kita membacakan ya sedikit ini luar biasa kesaksiannya ya. Di sini dikatakan beberapa waktu lalu saya didoakan melalui rumah doa anak raja. Akan ada closing dan puji Tuhan Juli, Agustus saya ada closing. Sie Pastor Lili, semakin dipakai Tuhan luar biasa. Semakin dahsyat juga hidupmu berjalan bersama Kristus. Ya. Mari kita juga melepaskan berkat Tuhan, jaga hati, otomatis jaga iman supaya menguatkan pengharapan-pengharapan yang sedang kamu juga doakan. Maka juga akan ada penggenapan untuk pengharapan yang baru juga akan digenapi. Terima, katakan amin. Puji nama Tuhan ya. Halo Sony Kandawu, bergabung baru ya kayaknya ini ya. Shalom ya. Liliko bergabung dulu sudah pernah ya. Shalom ya. Kami juga melepaskan berkat. Engkau tahu Tuhan kehidupan suami istri ini. Kalau engkau sudah begitu banyak menolong Tuhan untuk anak-anaknya, berkati terus Tuhan beberapa kerinduan untuk anak-anaknya. Engkau buat sesuatu langkah, engkau angkat, engkau tetapkan, engkau jadikan, bahkan engkau sendiri yang memuliakan anak-anaknya. Terima, katakan amin ya. Ini kok hilang ya, yang ada ini maka cara lewat ini. Haleluya ya. Keketik katanya, ketekan. Puji nama Tuhan ya. Di sini Mailiane 77 sangat memberkati firman-Nya Bu Lili. Terima kasih sayangku. Memang firman ini yang sedang banyak. Kadang-kadang saya menjumpai beberapa curhat-curhat anak Tuhan. Pengharapan-pengharapan mereka kok kurang bijaksana. Jadi saya terbelitik ya untuk membawakan. Jadi tidak juga semua yang kita lihat harus kita miliki. Tidak semua yang kita melihat orang lah ya. Aku juga mau. Haleluya ya. Maksudnya saya maaf ngerti ya saudara. Daripada kita meminta juga iman untuk mendapatkan pengharapan orang itu, tapi belum sesuai kapasitas kita. Lebih baik kita benahi dulu di dalam kehidupan kita,
langkah-langkah apa dulu yang penting buat kita. Amin ya saudara ya. Jadi hari-hari ini kita memang harus bijaksana dalam pengharapan dulu ya. Baru Tuhan mendengarkan. Amin. Lah ini kita belum beres langkah 1, langkah 2, bahkan langkah 20. Terus kita mau minta pengharapan langkah yang 50. Kira-kira, haleluya ya, jangan sakit hati. Tapi hari ini diajarkan bagaimana untuk bisa memiliki sebuah pengharapan yang bijaksana. Amin. Jadi kita benahi dulu pengharapan kita ya sayang. Saya menyampaikan tadi ya untuk yang menyampaikan tadi ya. Memang ini penting. Jadi saya juga dulu seperti itu. Semuanya saya imani. Tetapi ketika saya semakin banyak mengimani, mungkin ada 100 yang dijawab cuma 2. Rasanya apa? Yoel? Nyesek. Nah gitu, haleluya ya. Jadi kita harus bersyukur dan kita puas dulu dengan rasa cukup apa yang ada di sekitar kita. Maka timbullah sebuah pengharapan yang bijak ya. Kalau kita semuanya mau dan 98 tidak dijawab, itu sakitlah saudara. Jadi tetapkan di dalam dirimu, belajar banyak di dalam Tuhan, miliki benahi pengharapan yang urgen atau yang apa ya, kebutuhan dulu ya, baru yang lain-lain ya. Baik saudara, kita juga banyak sekali ini yang masuk ternyata ya. Ya, saya tidak semua mendoakan, tapi saya menyapa-nyapa boleh ya, karena memang didoakan ini diacak sama Tuhan melalui hati saya ya. Eva Juni, Shalom Bu Lili, mohon doa untuk memiliki keturunan. Ayo semua mengangkat tangan yuk, ayo. Tuhan, kami melepaskan berkat, kasih karuniamu Tuhan. Engkau tahu tangisan doa dan air mata ibu ini. Yang di rumah juga ayo angkat tangan. Tuhan, kami melepaskan berkat karena ribuan orang yang akan nonton tayangan, ratusan orang yang tayangan ulang. Tuhan, kami melepaskan tangan dan iman kami untuk Ibu Eva Juni Tuhan, sehingga dia Tuhan dengan imannya, dengan cara hidupnya, dengan pengenalan yang kebenaran yang terjadi dalam hidupnya dan suami, maka diimpartasikan akhir tahun dan tahun depan juga pertengahan. Engkau buat keluarga ini boleh Tuhan, Kau izinkan mendapatkan keturunan seorang laki-laki. Kami melepaskan di dalam nama Yesus. Terima Ibu, saya merinding sekali. Imanmu sendiri yang menjadikan, menyatakan, yang menyediakan. Katakan amin. Ya. Pak Lani Francisca, salam rumah doa supaya makin diberkati dan jadi berkat semua orang. Terima kasih ya. Juga Natali Setiawan, salam Bu Lili dan tim rumah doa. Ayo Tuhan, kami juga melepaskan, tetap kuat, tetap semangat, bijaksana terus di dalam melewati kapasitas hidupmu, kapasitas. Sekalipun hari-hari seharusnya sudah memiliki banyak hal, tapi karena sesuatu itu menjadi saat ini tidak ada di dalam kapasitasmu, tidak apa-apa. Aku sendiri yang akan memberimu sebuah kapasitas baru lagi. Aku yang akan menyediakannya lagi, sebuah kapasitas yang hebat. Itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Tadi firman tadi ya sayang, sekalipun mungkin hari ini kita mengalami tertunda, kekurangan, kekalahan, tapi tetaplah bertahan untuk memperlengkapi, menggenapi iman yang hebat dalam kehidupanmu ya. Natali, katakan amin. Mailine, shalom ya. Ya, dan juga Irma Karim 1234. Shalom Bu Lili dan tim rumah doa. Mari kita melepaskan. Tuhan, tetap semangat anakku. Tanganku tidak kurang panjang saat ini sedang memelukmu dengan kasih yang tidak batas, bahkan tanpa batas. Apapun hari-hari yang ada di dalam pikiranmu, fokuskan kepadaku, sehingga kamu tidak gagal faham dan gagal fokus akan hal-hal yang sedang ada di sekitarmu. Jadikan itu sebuah anugerah di dalam hidupmu dengan pengenalan, pengharapan yang bijaksana tadi.
maka aku sendiri yang datang memberimu kekuatan supranatural. Terima, katakan amin. Owen Nathanael, shalom ya. Shalom, Bu Lili doakan usaha suami saya Herman ya. Setah ini Nathanael, ya benar toh. Owen Nathanael berarti C. Salom berarti ini istrinya. Itu Owen ini suaminya kali ya. Gimana? Oke, akun suaminya ya. Terima kasih. Sebelumnya mari kita mengangkat tangan. Bapa di surga, kami melepaskan di mana dia merindukan Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan suaminya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan usaha, Engkau yang menopang, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan Tuhan kekuatan supranatural melalui firman tadi. Kalau kamu mengulang-ulang terus membaca firman tadi, pasti kamu akan mendapatkan sesuatu untuk memperlengkapi iman yang sedang kamu miliki hari ini, sehingga pengharapanmu akan menjadi baru dan akan menjadi sesuatu. Coba didengar, tadi firman adalah jawaban buat kamu. Terima, katakan amin ya. Puji nama Tuhan. Nina Niarmanto ya, puji nama Tuhan, semakin diberkati. Terima kasih sayangku. Tuhan juga memberkatimu ya. Kami juga melepaskan berkat kasih karunia Tuhan ada di sekitar kehidupanmu, dan tetaplah bersuka cita dan tetap percaya, aku tidak jauh, aku ada bersamamu di rumahmu. Hari ini biarlah pikiranmu tenangkan, miliki damai sejahtera dan sukacita, maka di sekitar kehidupanmu akan terbuka banyak hal-hal yang tidak terpikirkan. 1 Korintus 2 ayat 9 terjadi ya. Puji nama Tuhan ya. Ya, saya tidak mendoakan semua, tinggal 2 menit ya. Puji nama Tuhan. Tuti Utami bergabung, shalom ya. Iya. Barukah ini? Iya, Tuti Utami baru ya. Venti Utami ya. Iya, lampu ya. Kami melepaskan berkat Tuhan untuk Venti Utami. Urapan itu ada di sekitar pundakmu karena ada kedua tanganku sedang menopangmu. Percayakah kamu tidak akan pernah jatuh tergeletak karena aku yang ada di dalam kamu. Karena kasihku yang tidak terbatas itu terus melingkupi kehidupanmu. Optimis, terima, kuat, maka kamu akan menemukan sesuatu. Katakan amin. Puji nama Tuhan ya. Liliko, shalom, Bu Lili dan tim. Tuhan berkati selalu makin luar biasa. Puji nama Tuhan ya. Danasyar 83 bergabung ya. Shalom. Besok ikut lagi ya, Sabtu depan ya. Aku menanti ya. Ini Dani. Coba di atas lagi, hapus ya. Jangan turun, naik. Ya, naik lagi. Aduh, diturunin terus. Puspita 077, aku belum AI. Haleluya. Ini anak manja, ini satu ya. Kami melepas berkat Tuhan, kasih. Itu terus ada di sekitar kehidupanmu. Kamu dipenuhi oleh kasih. Maka hiduplah terus dengan berlandaskan kasih Kristus. Maka beberapa hal keindahan mendandani hidupmu dan memuaskan kamu. Dan kamu akan menemukan banyak hal yang sudah dirancangkan untuk masa depanmu akan digenapi. Amin ya. Puji nama Tuhan ya. Haleluya ya. Dan tadi ada ya Dani tadi Dani Senjaya ya. Shalom ya, baru kali ya. Dani Senjaya, Owen Nathanael bergabung satu keluarga kali ya. Tadi sudah didoakan berarti ya. Kalau Dani Sanjaya belum. Oh ya, saya boleh duduk tak? Aduh mau jatuh saya. Puji nama Tuhan ya. Bolehlah perpanjangkan 5 menit lagi ya. Puji Tuhan ya. Ya, terima kasih anakku ya. Puji nama Tuhan ya, karena saya terpesona banyak sekali yang masuk ya. Senang saya ya. Kita jumpa lagi Sabtu depan dan saya akan memperpanjangkan 5 menit lagi ya. Puji nama Tuhan ya. Ya, Denny. Oh ya, kami melepaskan berkat untuk Denny Senjaya. Anakku, satu hal. Saat ini aku ada di hatimu.
Tapi yang kubutuhkan saat ini, jangan terus melihat hal-hal yang membuat kamu down, tapi belajarlah melihat hal-hal yang membuat kamu sukacita dulu. Ketika kamu sukacita, di situ kamu akan semangat dan kamu akan terus ada kekuatan, optimis ya. Kekuatan doamu itu akan menggapai sesuatu yang sedang kamu nanti-nantikan, itu akan kuberikan di dalam kehidupanmu. Katakan amin ya. Puji nama Tuhan ya. Dan ya, kita juga boleh melihat ya di atas lagi ya. Puji nama Tuhan ya. Weni Leonar, kami juga melepaskan berkat, kemurahan, kasih karunia sepanjang hidupmu. Engkau akan melihat ketika hatimu dipenuhi oleh sinar. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, terpancar kehidupan yang ilahi. Itu akan mengarah kepadamu dan memeluk dan menggandeng, bahkan menggendong hidupmu. Terima anakku, itulah janjiku kepadamu. Katakan amin ya. Saya senang, terima kasih banyak yang ikut live ya. Kayaknya sudah berapa minggu ini orang-orang baru ya. Dan overload banyak sekali ya. Dan kalau memang nanti sampai ini banyak, mungkin kita panjangin 1 jam ya. Haleluya ya kan. Nanti biar mungkin sisinya didoakan untuk sama yang ini, dibantu sama Yoel sama Nana kali ya. Haleluya ya kan loh. Tepuk tangan dulu loh kalau Tuhan kasih marifat ya kan. Malah enggak berani, jangan gitu ya. Shalom Novi Lie, apa ini? Novi Li 10 ya. Kami juga melepas, tetaplah bersukacita. Aku memanggilmu untuk terus kuat di dalam aku, berlari-lari menuju panggilanku, dan kuatkan hari-hari ini di sekitar kehidupanmu. Jangan terkontaminasi beberapa hal yang sedang kamu alami. Fokus kepadaku, bersukacitalah, semangatlah, karena aku tidak jauh, aku dekat, bahkan ada di dalam kehidupanmu. Amin ya. Moriana Tio, belumkah? Sudah tadi? Kami belum ya. Kami melepaskan berkat. Baru ya ini ya? Iya, baru. Kami juga melepaskan berkat. Anakku, hari-hari ini boleh saja bermimpi, jangan takut untuk bermimpi. Karena Matius 7 ayat 7 dan 8. Maka aku berkata, bermimpilah, tetapi kerjakan firman tadi. Miliki pengharapan yang bijaksana. Pembelajaran terjadi melalui tantangan-tantangan, itu akan membawa kuasa di dalam imanmu. Imanmu akan bekerja secara supranatural, dan kasih karunia Tuhan akan terus membawa satu kekuatan. Imanmu akan banyak membawa kasih karunia Tuhan dan berkuasa. Maka kamu akan menemukannya ya. Terima ya Ibu, katakan amin. Puji nama Tuhan ya. Dan sudah tinggal 1 menit. Terima kasih untuk ya Fania, Natali, sehat-sehat, Bu Lili. Kami juga melepaskan berkat, kasih karunia Tuhan. Tetaplah sukacita sekala apapun kondisi keadaan. Engkau sudah maju selangkah sih, tetapi kadang-kadang kamu masih berjalan di tempat, anakku. Jangan biarkan engkau berjalan di tempat, karena aku terlalu sayang sama kamu. Aku rindu kamu sudah maju selangkah, maju terus anakku. Sehingga beberapa hal yang sudah ada di dalam kehidupanmu akan kutambah-tambahkan. Karena itu memang janjiku kepadamu, dan itu memang bagianmu. Sehingga Tuhan, kami mau mengangkat semua yang menghalangi dan menggagalkan. Sehingga beberapa janjinya Dia akan terima. Banyak, bahkan lebih lagi. Walaupun yang dulu sudah banyak ditepati ya, maka yang baru-baru ini akan kamu dapatkan juga. Katakan amin ya. Puji nama Tuhan, Feniling bergabung ya. Juga plan universe apa ini ya? Iya, siapa ini ya? Plan unif apa? Gambar apa? Gambar apa? Penyetan. Oh ya, ada apa toh? Ya. Planet universe, mana orangnya, namanya juga nggak ada sayang. Jadi aku bingung doanya ya. Terus mana lagi ya?
lampu ini disorot, saya agak belep ya, kesono dikit ya. Grace ya, Grace Prayogo ya, saya belum. Iya, terima kasih. Silo mau, silo sekali. Kami melepaskan berkat, kemurahan mengikuti Grace Prayogo. Kamu dimanapun kamu berada, aku menyertai kamu. Hari ini yang kamu lakukan, jangan membuat dirimu telongsok, jangan membuat dirimu bingung, dan jangan membuat dirimu terus bagaimana tetap bertahan memiliki iman yang sanggup memindahkan gunung. Pelajari ini dulu. Kalau kamu sudah menguasai iman yang sanggup memindahkan gunung, maka beberapa tahap lagi akan terjadi di dalam kehidupanmu ya. Ini dulu supaya kamu kuat, baru kamu melihat rancangan selanjutnya. Katakan amin ya. Puji nama Tuhan. Shalom ya. Maaf ya saudara, karena tadi saya doanya sudah banyak sekali, puluhan loh saudara. Terima kasih. Amalia Sugondo juga udah hadir ya. Ya, Wendy Ling juga terima kasih. Tan Melani ya. Luar biasa, banyak sekali yang baru-baru ya. Terima kasih. Nah ini kok nggak dinaik turun lagi, kok mandek orangnya ini kemana? Oh toilet. Puji nama Tuhan ya. Baik, terima kasih ya Novili ya. Oh Nita 2692, terima kasih untuk kesetiaannya. Terima kasih untuk sharing firmannya dan kesaksiannya Bu Lilia. Loh, kesaksian anak gadis ya. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Luar biasa ya, semua yang hadir. Terima kasih, sudah 4 minggu ini banyak orang-orang baru dan banyak sekali yang hadir. Ya. Saya juga sangat mencintai dan mengasihi Anda, dan saya menanti lagi Sabtu depan. Mari kita angkat tangan. Bapa di surga, kami melepaskan semua kasih karunia-Mu Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan mereka, dan jadikan kami semakin bijaksana dalam kehidupan hari-hari kami, dan bijaksana mempergunakan waktu bijaksana Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tentunya kami juga bijaksana memiliki pengharapan kami, sehingga iman-iman dalam kehidupan kami pasti menggenapi dan menyatakan segala apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima, katakan amin. Bye bye, Tuhan berkati.